Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan Tapak Kaki Budi. Di malam ini saya akan bikin video tentang kisah nyata, kisah yang saya alami sendiri ketika suatu hari saya ngamen, tapi bukan ngamen biasa, tapi ngamen di kampung gaib. Seperti apa ceritanya? Ikuti video saya sampai selesai. Sebelum lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Jadi ceritanya itu waktu itu terjadi tahun 1989. Tepatnya waktu itu saya masih sekolah, yaitu kelas 2 SMA. Nah, pada saat itu atau pada zaman itu anak-anak bolos sekolah itu biasanya suka pergi ke luar kota itu dengan numpang pickup atau numpang truk gitu, atau numpang kereta api. Nah, saya punya teman itu, tapi bukan teman sekolah, usianya di atas saya, itu yang profesinya itu seorang pengamen. Jadi di hari itu saya dengan teman saya yang pengamen itu janjian untuk bolos sekolah gitu ya, diajak dia ngamen keluar kota. Kami ketemu di tempat yang telah disepakati, yaitu di stasiun kereta Barang. Nah, pendek cerita, setelah saya dan teman saya itu bertemu di stasiun Barang, itu kita nyari kereta yang tujuannya ke arah luar kota gitu ya. Terus kemudian kita dapat kereta barang yang tidak membawa muatan. Jadi ada kan kereta yang bawa peti kemas itu, tapi peti kemasnya itu sebagian ada di rangkaian kereta itu, tapi di sebagian rangkaian yang lain itu kosong, tidak ada peti kemasnya. Nah, saya dan teman saya itu naik di gerbong yang kosong itu, yang tidak ada peti kemasnya. Setelah kami berdua naik dengan sembunyi-sembunyi di gerbong atau di rangkaian kereta tersebut, tidak lama kemudian kereta itu berjalan. Nah, biasanya kalau anak sekolah zaman dahulu itu kalau sudah dapat tumpangan, termasuk saya dan teman saya, ketika dapat tumpangan kereta terus berhasil dengan keretanya itu berjalan, itu kita seneng gitu ya, bercanda-bercanda gitu. Nah, kurang lebih sekitar setengah jam kemudian, sialnya itu salah satu petugas kereta itu, kalau nggak salah itu tukang remnya, itu berjalan ke belakang dari depan. Nah, ketika petugas itu menemukan kami berdua menumpang di kereta itu menghampiri saya dan teman saya, kemudian bertanya, "Weh, kamu mau kemana?" gitu. Terus kita jawab, "Saya mau ke kota ini," gitu ya, kota P. Itu sesuai dengan tujuan kereta itu. Nah, kita tahu bahwa kenapa kok kereta ini akan menuju ke kota P, karena sebelumnya tadi kita tanya ke salah satu pedagang yang ada di stasiun tadi ya, gitu. Jadi pedagang itu sudah hafal rute perjalanan kereta yang ada di situ. Nah, petugas tadi itu memarahi saya dan teman saya, "Enak aja kamu numpang, ayo sini bayar," gitu. Jadi saya dan teman saya itu dimintain uang. Nah, namanya kita anak sekolah, terus kemudian
Saya tujuannya bolos, teman saya itu tujuannya tadi ngamen dengan bawa gitar itu. Ya kita nggak punya uang, itu ibaratnya kita itu modal nekat lah gitu. Nah, wah Pak, ya kita nggak punya uang Pak gitu. Nah, si petugas tadi itu menjawabnya seperti ini, kurang lebih ya. Enak saja kamu numpang-numpang kereta gitu. Kamu nanti turun di depan gitu. Nah, saya pikir dengan teman saya itu cuma gertakan sambal. Ternyata petugas tadi itu berjalan ke depan ke lokomotif, mungkin bicara sama masinisnya, kereta itu berhenti, terus petugas tadi menghampiri kita lagi, kita disuruh turun gitu, dibentak, cepat turun, cepat turun sini. Nah, ya akhirnya saya dan teman saya turun dengan terpaksa, dengan kita ngomel, wah macam-macam gitu, kita turun berdua di situ. Nah, pendek kata, kereta itu kemudian berjalan. Cuman yang sialnya kita, kereta itu berhentinya itu di posisi sebelah kanan rel itu adalah pantai atau laut. Nah, sebelah kirinya itu hutan. Sebelah kanan rel itu adalah pantai atau laut. Nah, sebelah kirinya itu hutan. Kan nggak mungkin saya dan teman saya itu berjalan ke laut. Nah, akhirnya saya dan teman saya itu terpaksa masuk ke hutan itu dengan tujuan mencari jalan raya. Dengan terpaksa dan ngomel-ngomel sendiri, kami berdua berjalan menelusuri hutan tersebut. Dengan harapan nanti bisa ketemu di ujung hutan itu akan bertemu dengan jalan raya gitu ya. Terus kami berjalan memasuki hutan tersebut. Nah, tanpa kita duga, kita bertemu dengan kampung di situ. Teman saya yang pengamen tadi, wah beneran ini, kita ngamen saja di sini sekalian, sambil nanti kita cari jalan raya. Ya saya bilang, oke, ayo gitu. Nah, itu perkampungan itu rumahnya seperti rumah-rumah pedesaan, jalannya cuma satu baris begitu ya, jalannya masih tanah. Terus rumahnya itu kanan kiri jalan, di sisi kanan dan kiri jalan, tapi rumahnya itu jarang-jarang. Kurang lebih kalau saya ingat-ingat di dalam satu kampung itu rumahnya cuma sekitar 20-25 rumah lah gitu. Nah, kita ngamen di situ, terus kemudian bertemu dengan penduduk di situ ya, biasa aja lah, penduduk biasa gitu, kayak penduduk pedesaan. Ngamen terus sekali satu rumah kita dikasih uang, terus berjalan lagi. Nah, pada saatnya itu salah satu penduduk di kampung itu menawari kita itu rambutan, karena buah rambutan ya, karena di kampung itu saya lihat memang banyak pohon rambutan dan waktu itu sepertinya sedang musim rambutan gitu. Terus, Dek, sini Dek, adik dari mana? Nah, saya dengan teman saya itu menjawab, oh kami dari kota es. Gitu ya, seperti orang desa yang menerima tamu dari kota begitu, seperti mereka itu ramah tamah lah gitu ya, senang gitu. Nah, akhirnya saya dan teman saya itu disuguhi buah rambutan gitu ya. Kita makan, terus ada juga kita dikasih kopi gitu. Terus penduduk di situ juga sempat beberapa itu yang lewat itu melihat kita. Terus ada dari ibu-ibu itu yang ngasih kita rambutan tadi itu, anaknya yang kira-kira sepantaran waktu itu dengan saya, itu juga, Mas kapan-kapan kalau lewat mampir lagi. Oh iya, siap, terima kasih gitu. Nah, karena kita rasa sudah cukup pada saat itu, terus saya dengan teman saya itu memutuskan untuk ya cabut yuk, nanti kita keburu sore, seperti itu. Nah, kemudian saya dan teman saya itu melanjutkan perjalanan. Oh ya, pada saat kita mau pamit pulang, itu dari dalam kita dibawain 2 tas plastik yang berisi rambutan gitu ya. Dek, ini dibawa saja nanti buat oleh-oleh.
yang isinya rambutan penuh, 2 tas plastik itu. Oh ya Bu, terima kasih. Gitu. Akhirnya saya dan teman saya itu meninggalkan kampung tersebut dengan membawa 2 tas plastik rambutan itu. Terus keluar dari kampung tersebut, pelan-pelan berjalan sambil mencari-cari jalan gitu ya. Itu untuk mencari jalan raya. Yang sebelumnya tadi itu waktu di kampung tadi itu kita sempat nanya arah jalan raya itu kemana gitu. Nah ditunjukkan sama ibu-ibu tadi itu ke satu arah, oh ke sana gitu ya. Nah kita berusaha ngikutin itu. Tapi pada saat kita nyusuri jalan setelah keluar kampung itu jalannya itu kecil, jalan setapak yang pohonnya itu besar-besar, yang namanya hutannya itu masih hutan liar gitu ya. Terus kita susuri jalan itu kurang lebih sekitar 20 menit saat kita menyusuri jalan tersebut, itu dari arah depan itu terlihat ada seseorang yang naik sepeda motor itu mengarah ke kita gitu. Nah, setelah beberapa saat kita hampir berpapasan dengan orang yang naik motor itu, orang tersebut berhenti di depan saya dan teman saya. Dia nanya, "Dek, dari mana? Terus ini mau kemana?" Terus saya sampaikan, saya tadi naik kereta Pak, saya ceritakan bahwa saya naik kereta, terus kemudian diturunkan sama petugasnya, terus kita mencari jalan raya, ketemu kampung tadi, terus kita ini akan meneruskan perjalanan untuk mencari jalan raya. Kemudian bapak itu yang ternyata adalah petugas polisi kehutanan, itu bilang, "Ayo kamu naik sama saya boncengin, ikut saya ke pos." Gitu. Waduh, saya dan teman saya waktu itu sebetulnya ketar-ketir, ini jangan-jangan kita nanti akan diomelin gitu. Nah akhirnya saya dan teman saya itu berboncengan sama bapak tadi ya, bertiga, dibawalah ke pos polisi hutan gitu. Nah, sesampainya saya dan teman saya serta bapak petugas tadi sampai di polisi hutan, bapak tadi itu menanyakan, "Itu tadi kampungnya di mana?" Nah, saya dan teman saya menunjukkan dengan jari telunjuk gitu ya. "Oh, di sana Pak, di sana Pak," gitu. Nah, Pak petugas polisi kehutanan tadi itu memarahi saya lagi dengan teman saya. "Lain kali kamu kalau bolos itu jangan keluar kota, di daerahmu sana saja, atau kamu jangan bolos sekolah. Kamu tahu nggak, saya itu bertugas di sini lebih dari 5 tahun. Dan di dalam hutan ini itu tidak ada kampung, apalagi ada penduduknya gitu. Dan di dalam hutan ini itu tidak ada kampung, apalagi ada penduduknya gitu." Wah, sontak pada saat itu saya dan teman saya merinding dan ketakutan gitu. Terus bapak itu kemudian tanya, "Itu apa yang kamu bawa?" "Ini Pak, tadi kami juga dikasih oleh-oleh untuk rumah, itu buah rambutan. Coba kamu buka," gitu. Nah saya dan teman saya cepat-cepat buru-buru buka itu tas plastik itu. Nah ternyata setelah saya dan teman saya membuka tas plastik yang tadi berisi rambutan itu, ternyata di dalamnya itu sudah berubah menjadi daun-daun kering. Melihat di dalam tas plastik itu tadi yang tadinya buah rambutan berubah menjadi daun-daun kering, itu sontak teman saya itu muntah-muntah begitu ya. Kemudian Pak petugas polisi kehutanan itu udah gini aja, kalian sekarang saya antar ke jalan raya. Terus saya dan teman saya itu diboncengin itu menuju jalan raya gitu. Nah sesampainya di jalan raya, keluar dari hutan itu, saya kaget dan teman saya, ternyata kita itu sudah malam gitu. Padahal tadi waktu masuk di hutan itu dan sampai di perkampungan itu, saya dan teman saya itu masih siang, sekitar jam 10, jam 11-an lah gitu. Nah pendek kata, terus kita dapat tumpangan, tidak meneruskan untuk ngamen tadi, tapi kita nyari tumpangan untuk pulang ke kota kita, ke kota saya dan teman saya tadi gitu. Nah akhirnya saya dan teman saya
setelah dapat tumpangan di kota kami, saya dan teman saya itu masing-masing pulang ke rumah gitu. Nah, sesampainya di rumah itu saya semakin kaget karena apa? Karena di rumah itu ternyata sudah berkumpul keluarga saya, dan ketika saya muncul di rumah itu saya dipeluk sama keluarga dan disampaikan bahwa ternyata saya itu sudah hilang atau apa, tidak pulang ke rumah itu selama 2 hari. Nah, itulah kira-kira cerita singkat saat saya dan teman saya ngamen di Kampung Gaib. Jangan lupa dukung video saya dengan memberikan subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi, dan salam NKRI.